Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah, Allahumma arhamna bil Qur'an. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sebelumnya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga di sore hari ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melangkahkan kaki kita menuju majelis zikir, majelis ilmu, taman surga. Dan Allah juga masih memberikan umur panjang kepada kita, yang berarti Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah amal kebaikan kita dan memperbaiki diri kita serta bertaubat dari maksiat yang kita lakukan. Karena pada hakikatnya kita semua yaitu sedang menunggu hasil perlombaan antara taubat dan ajal. Jadi Rasulullah SAW beliau menggambarkan, membuat ilustrasi dengan satu gambaran, yaitu persegi panjang dan garis lurus. Yang garis lurus itu kadang melebihi dari batas garis persegi panjang. Jadi batas dari garis persegi panjang itu adalah ajal atau kematian. Sedangkan garis lurus yang lebih panjang itu adalah angan-angan dari manusia. Jadi sering kita sampaikan, kalau seandainya kita diberitahu jatah umur kita, meskipun secara global juga sudah diberitahu, karena umatnya Rasulullah SAW itu 60 sampai 70. Yang lebih dari itu sedikit. Tapi secara persis setiap personal kan tidak tahu berapa umurnya. Seandainya diberitahu, ada kemungkinan apa? Untuk menyeting perbuatannya. Jadi misalnya diberi umur 70 tahun, mungkin disetting ya, dia menyeting. Yang suka maksiat dia bermaksiat sampai mungkin umur 50 tahun. Nanti setelah 50 tahun, 20 tahun beribadah kepada Allah. Tidak diberitahu saja, kadang ada yang menyeting seperti itu. Maka Rasulullah tadi menggambarkan, jadi angan-angan dari manusia itu kadang melebihi batas, yaitu apa? Ajal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita semua menunggu hasil perlombaan lebih cepat mana antara ajal dan taubat. Insya Allah lebih cepat taubatnya. Ini sudah taubat semua atau ini? Insya Allah sudah istighfar, taubat ya. Baik, untuk kesempatan kali ini kita lanjutkan ya, yaitu sebab-sebab digugurkannya hukuman, sebab-sebab digugurkannya dosa. Kemarin sudah sampai yang ketiga, yaitu al-hasanat. Jadi Rasulullah SAW mengulas sedikit ya apa yang kita sampaikan kemarin. Beliau bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a,
walau antalqa akhaka biwajhi talqin, rawahu Muslim ya. Jadi janganlah kalian meremehkan kebaikan sedikit pun, sekecil apapun ya. Jadi la tahqirona minal ma'rufi syai'ah. Janganlah kalian meremehkan kebaikan, meremehkan amal soleh sekecil apapun. Dan Rasulullah contohkan dalam hadis itu walau antalqa ya. Jadi meskipun hanya sekedar dalam tanda kutip ya, yaitu apa? Antalqa, kamu bertemu akhoka, saudaramu, biwajhi talqin, dengan wajah yang berseri-seri, wajah yang napa? Ceria. Sebab ketika kita bertemu dengan seseorang, maaf nih, wajahnya tidak berseri-seri, tidak tersenyum, ngembang kacang terus, ibaratnya pakaian itu sesasi radi seteliko, berarti lusuh, berarti pating telekuk, wajahnya pating telekuk. Ya kalau garis-garis wajah mungkin faktor umur gitu ya. Tapi maksudnya apa? Ya. Karena apa? Ketika kita bertemu dengan saudara, dengan teman, dengan wajah yang tidak berseri-seri, tidak tersenyum, ya memberikan banyak pengertian. Bahkan lawan komunikasinya juga bisa menyimpulkan mungkin apa saya punya salah dan sebagainya. Maka memberikan peluang suudzon. Maka kemarin sudah kita sampaikan ciri orang yang hebat menurut Imam Syafi'i ada 3, yaitu salah satunya menyembunyikan kesusahannya. Jadi punya masalah apapun, punya problem apapun, ya dipendem. Nggak usah diceritake setiap orang. Kan ada setiap ketemu orang cerita aku di masalah ini dan seterusnya. Tapi disembunyikan. Bahkan tetap menampilkan dengan wajah yang berseri-seri sehingga orang lain tidak tahu kalau dia punya masalah. Kemudian juga orang yang menyembunyikan kemiskinannya. Sehingga orang lain taunya dia kaya. Coba kita ulang surah Al-Baqarah ya, 200 yang itu. Laisa 'alaika hudahum, itu 273 ya. Jadi lil fuqara illadina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una dorban fil ar yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'afuf ta'rifuhum bisimahum la yas'alunan nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Jadi sedekah itu untuk siapa? Lil fuqara, orang-orang miskin. Miskinnya karena apa? Tidak sempat dia berusaha di muka bumi karena dia berjuang di jalan Allah. Jadi waktunya habis untuk perjuangan di jalan Allah. Nggak sempat cari maisha. Maka orang-orang bodoh menyangka dia kaya. Karena apa? Neng dindi ternyata dia tidak kaya. Karena apa? Dia menyembunyikan ifah, menjaga kehormatannya, menjaga harga dirinya, sehingga tidak meminta-minta. Nah ini kadang yang terlewatkan dari perhatian kita. Maaf misalnya kan banyak nih. Ada yang ngajar madrasah, ngajar di yayasan, gajine sesasi 200.000 gitu ya. Sasi 200.000 niku gaji napa niku? Nggo bensin ora cukup. Ya. Tapi gitu aja juga ada ya, yang gajinya 200.000 pengen masna. Wah, niki berarti semangatnya napa niki? Tapi ibu-ibu marah ini ya. Jadi di gaji 200.000 masih guru honorer mau napa? Masna akan berbuat adil. Istri pertama dikasih 100.000, istri kedua dikasih 100.000.
Adil, adil nggih? Adil. Ya. Karena keadilan itu ada dua. Nih. Saya pernah nyampaikan seperti ini, tapi ternyata ada temen yang istrinya lebih dari satu, tapi saya nggak tahu masalahnya sebenarnya. Sehingga selesai menyampaikan materi seperti ini, wah, gue mau ngenei sopo gitu ya. Wah, aku orang mudeng kalau si fulan itu istrinya lebih dari satu dan apa? Ya coba kita buka dulu ya. Jadi gini, berkaitan dengan poligami itu kan ada yang pro, ada yang kontra. Ini wacana keilmuan saja, masalah amal terserah masing-masing gitu ya. Jadi yang kontra itu pakai ayat juga, yaitu apa? Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Ya. Jadi kalau kamu takut tidak bisa adil, maka satu saja. Maka disimpulkan apa? Setiap manusia nggak bisa adil. Yang bisa adil itu cuman Rasulullah. Sedangkan kita kan umatnya Rasulullah nggak bisa adil. Maka satu saja. Ini yang kontra, pakai A juga. Sedangkan yang pro itu belum tentu ngamalke lo ya. Pro dulu. Pro ini nomor. Pakai nompo syariate gitu ya. Walan tastati'u an ta'dilu baina nisaikum walau harastum. Kamu sekali-kali tidak akan mungkin bisa adil di antara istri-istrimu. Berarti oleh Allah juga sudah ditetapkan tidak mungkin bisa adil. Meskipun walau harastum, sangat ingin bisa berbuat adil di antara istrimu. Fala tamilu kulal maili fatadaruha kal mu'allaqah. Maka janganlah salah satu di antara mereka, di antara istri kamu itu, kamu telantarkan. Dicerai yora, dinafkahi yora. Jadi yang dimaksud oleh Allah tidak bisa adil, sekali-kali kamu tidak akan bisa adil, itu adil secara batin ya. Kalau adil secara lahiriah itu bisa. Jadi misalnya istrinya 4 ini ya, semua dikasih Mitsubishi Expander semua. Regane piro Expander itu? Lu istri papat kan mesti lah. Kemarin saya ketemu guys Kiai Masaran. Jadi cerita ngeten-ngeten elek kula. Lah elek jenengan apa, Pak? Istri kula 3. Lho niku mboten elek, Pak. Sah sedaya to? Nggih sah. Niku mboten elek. Ning nurut kula elek. Lah elek jeneng amal ke, Pak. Jadi nurut kula elek kula. Eleke napa, Pak? Istrine 3. Tapi alhamdulillah rukun semua, anaknya rukun-rukun dan seterusnya. Jadi bisa istri 4 belikan apa? Mobil semua, rumah belikan rumah semua, dihajikan semua, diumrohkan semua, bisa secara lahiriah. Tetapi kalau secara batin, jadi rasa itu tidak bisa sama. Maksudnya rasa cinta ya. Misalnya gini aja lah, kita punya anak lebih dari satu, pasti di antara salah satu anak itu ada yang lebih lah kita, jujur, ada yang lebih. Hanya saja oleh Allah tidak boleh perbedaan rasa di dalam hati itu berdampak perbedaan perilaku secara lahiriah. Sing anak rasa disenengi napa? Terus di toke sio-sio ra diopeni dan sebagainya. Sing disenengi dipuji dan sebagainya. Baik, kita lanjutkan sekarang sebab yang keempat. Jadi asbabur rabi, sebab yang keempat, yaitu al-masaibud dunyawiyah, musibah duniawi. Jadi salah satu rahmat Allah, jadi Allah masih memberikan peluang untuk menghapus dosa kita, membersihkan diri kita, yaitu dengan apa? Memberikan musibah. Maka bagi orang mukmin musibah itu punya fungsi. Dan saya yakin di antara kita pasti pernah merasakan musibah. Coba kita buka dulu nih surah
Asy-Syura. Asy-Syura itu surah ke-42 ya. 41 atau 42? Ya. Ayat 30. Ma asobakum mim musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Apa-apa yang menimpa kalian dari musibah, fabima kasabat aidikum, pasti itu disebabkan oleh perbuatan tangan kalian, oleh kesalahan kalian, oleh dosa-dosa kalian. Wa yafu an katsir, sedangkan yang diampuni oleh Allah, yang dimaafkan oleh Allah tanpa melalui musibah itu sangat banyak. Coba salah satu bisa dibaca artinya. Surah Asy-Syura ayat 30. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan. Ya. Jadi seandainya dosa yang kita lakukan, maka Allah memiliki dua prosedur nih, berkaitan dengan dosa. Dosa yang kita lakukan berarti ada tiga, ya, ada tiga. Yang pertama apa? Ditunda adabnya, yaitu surah Fatir ayat terakhir. Ya. Kan kemarin sudah kita sampaikan, walau yu'akhidullahu nasa bima kasabu. Ya. Seandainya setiap manusia itu dihukum oleh Allah, diberi adab, disiksa oleh Allah disebabkan dosa mereka, maka tidak tersisa binatang melata. Jadi ya semua mati. Karena apa? Kalau setiap berbuat dosa disiksa. Tetapi apa? Diakhirkan, diberi tangguh. Jadi masa tangguh ini ada kemungkinan manusia bertobat. Kemudian yang kedua, ya dimaafkan oleh Allah, diampuni oleh Allah. Kemudian yang ketiga, dibersihkan dengan musibah. Maka seandainya apa yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan, sebagian besarnya atau tidak ada yang diampuni oleh Allah, maka bisa dipastikan setiap hari kita kena musibah. Karena rahmat Allah, maka apa? Sebagian dari, bahkan sebagian besar dari kesalahan, dosa yang kita lakukan itu apa? Diampuni, dimaafkan oleh Allah, sehingga tidak terkena musibah. Tetapi jelas bahwa musibah yang menimpa seseorang itu disebabkan kesalahannya sendiri. Contoh ya, maka ini perhatian bagi orang tua. Jadi saya menangani dua kasus ini. Anak SD kelas 5 suka ngegame. Ternyata gamenya apa? Horor yang hantu-hantu. Sehingga kalau secara fisik ya, game, main HP dan seterusnya, secara fisik pun bisa pengaruh. Kan sampai ada yang geget. Jadi nggak pegang HP pun geget karena apa? Ekspresi ketika main game. Atau bahkan tangannya tetap gerak terus. Nah, kasus ini terjadi apa? Ada bisikan-bisikan. Jadi hati-hati orang tua kontrol kepada anaknya. Yang satu dibisiki ketika mau tidur, Tuhan kamu bukan Allah, Tuhan kamu Dajjal, Tuhan kamu bukan Allah, Tuhan kamu Dajjal. Sampai ada bisikan seperti itu. Maka dia berusaha melawan tapi ketakutan luar biasa. Akhirnya ya alhamdulillah mau curhat kepada ibunya, akhirnya minta diruqyah. Terus yang kemarin baru kemarin pagi di daerah Sepat itu juga demikian. Jadi anak kelas 5 SD sakit lah. Kemudian saya tanya, apa sering mimpi di hutan? Iya ya. Apa pernah jatuh? Iya. Apa sering ngegame dan gamenya itu hantu? Iya. Nah, udah ketemu. Akhirnya apa? Ternyata sudah berdampak pada gangguan secara non medis. Ini kan berarti juga karena apa? Kesalahan dirinya. Jadi ternyata isinya 4 nih, yang di badannya itu ya. Dikeluarkan satu-satu. Jadi apapun musibah yang menimpa manusia itu disebabkan apa? Dosanya. Tapi bagi seorang mukmin, nah sekarang fungsi musibahnya.
Jadi musibah bagi seorang mukmin, ya, satu, sebagai peringatan. Ya. Coba kita buka surah Rum ya, ayat 41. Salah satu bisa dibaca. Dan itu sangat memprihatinkan hari ini ya. Jadi tujuan Allah memberikan peringatan dengan musibah, tetapi kadang manusia itu lalai dari apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi coba bisa dibaca salah satu surah Rum ayat 41. Dhuharul fasadu fil bari wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Coba surah Rum ayat 41 bisa dibaca salah satunya. Artinya, jadi ini sebagai peringatan. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ya. Jadi telah nampak kerusakan di darat dan di lautan, sehingga manusia merasakan. Ya, kalau hari ini kita panas, ini banyak yang sambat baradus kok malah sumuk. Gitu ya. Kudune kalau dulu kan baradus itu seger ya. Nah, sekarang kok baradus masih panas dan sebagainya. Karena memang ada pemanasan global. Disebabkan apa? Ulah tangan manusia. Terjadi kerusakan di darat dan di lautan disebabkan perbuatan mereka. Dan Allah menimpakan sebagian dari perbuatan mereka itu berupa musibah, ya, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. Kembali yang pertama, solusi yang diambil itu sesuai syariat. Kemudian yang kedua, kembali kepada Allah, ya berarti menyadari bahwa dia adalah makhluknya Allah, harus beribadah menyembah kepada Allah. Sekarang malah tidak. Contoh yang paling mudah lah, dengan adanya corona. Dengan adanya corona ini, niki kudune kan malah cerak kalih Gusti Allah. Justru yang terjadi apa? Masjidnya malah enak sing digembok. Gemboknya double. Gembok rantai plus gembok gede banget. Ora itu dibuka. Nggo salate ra itu. Atau ada yang mungkin, bahkan saya ironis sekali ya, hampir sudah 2 tahun masalah sop itu masih padu. Karena saya ikut di sebuah grup masjid ya. Jadi iki wis level berapa tuh ini? Naik turun gitu ya. Intinya wis rada. Tapi level sekarang kan bukan berdasarkan pasien. Tapi berdasarkan berapa jumlah yang sudah sudah berubah. Jadi itu sopnya masih dipermasalahkan. Ayo rapat, ayo diulangi dan sebagainya. Padahal sudah hampir 2 tahun. Dan dalam lingkup yang lebih kecil nih, contoh gini. Karena ini hampir sebagian besar nih. Ketika manusia diuji oleh Allah, bagi yang ilmunya kurang, akidahnya tidak kuat, dan akidah itu dipengaruhi dengan ilmunya. Jadi kuatnya akidah itu berbanding lurus dengan ilmunya. Kalau ilmunya saja nggak punya, nggak mungkin akidahnya kuat. Jadi sebagian besar ketika ada problem, ketika ada musibah, ada masalah, seharusnya kan larinya kepada Allah, tapi larinya justru bukan kepada Allah, malah kesirikan. Itu rata-rata. Jadi ketika kita menangani masalah seperti itu, ya, jadi ketika ada masalah sudah kemana saja, udah bahkan maaf ya, yang tidak punya peri kemanusiaan sudah sakit itu malah diperes. Mung ndongake wae itu kon bayar 3 juta.
Aku siap Bu, jenengan sakit tak dongakne. Ning bayar berapa? 3 juta niku kathah napa sithik? Yang sing di duit ya sithik, sing ra di duit. Tapi juga ada 25 juta. Nah niki mbok duit karo ora mesti wis ngomong akeh nggih. 25 juta. Niki napa mung dongake plus ramuannya berapa? 2,5 juta. Berarti berapa juta? 17,5. Jadilah Allahum yarjiun, agar mereka kembali ketika dapat musibah. Ternyata kadang justru tidak. Maaf, bahkan ada yang di masjid itu yo maskeran ndak apa-apalah, tapi konsekuen. Tapi justru ketika di masjid pakai masker, di luar masjid malah kerja bakti malah lepas masker. Jadi masker masjid itu dijadikan kayak tersangka tempat berkumpulnya virus. Ya, itu yang perlu dirubah. Bahkan ada yang sampai sama sekali sampai sekarang belum berani ke masjid. Jadi yang pertama, tujuan Allah memberikan musibah yaitu apa? Untuk memberikan apa? Peringatan. Kemudian yang kedua, jadi untuk memberikan ujian, ini bagi orang mukmin ya. Kalau orang munafik dan orang kafir nanti beda. Jadi untuk orang mukmin yang kedua yaitu apa? Untuk memberikan ujian. Ya, jadi innallaha idza habba qauman ibtalahu, dan Allah jika mencintai satu kaum, mencintai seseorang, maka Allah akan mengujinya. Ibtila itu ujian yang bersifat tidak menyenangkan. Tapi dengan catatan nanti apa? Maka ada 4 tipe manusia di dalam menyikapi musibah. Yang pertama, jadi ini nanti yang 2, 3, dan 4, bukan 2, 3, 4 ya. 2, 3, dan 4. Itu berarti yang kategori apa? Mendapat ujian dari Allah, kemudian dia termasuk bersabar ya. Jadi sikap manusia yang pertama marah. Dan marah itu, jadi ketika seseorang menerima musibah, marah itu adalah musibah kedua. Contoh gini, sering kita contohkan ya. Ada orang naik sepeda motor, karena kebetulan saya di depan mata saya, sehingga saya melihat di daerah Paldaplang dia naik sepeda motor kepleset jatuh. Dia muring-muring sendiri Pak, bukan tabrakan, jadi jatuh sendiri. Muring-muring, ya. Nggak sekedar muring-muring, sepeda motornya ditendang. Setelah ditendang pecah. Berarti itu musibahnya berapa itu? 1, sepeda motornya jatuh. Marah itu juga musibah. Sepeda ditendang itu ya musibah. Lampunya pecah musibah. Sikile loro musibah. Berarti sebenarnya 1 musibah jadi berapa? 5 musibah. Karena apa? Marah. Maka Rasulullah kan sering ya, jangan mencela waktu, jangan mencela masa, jangan mencela musim. Nah kadang kan kita kan sering nyalahke musimnya. Musim saiki ra iso dipercaya, ra iso dicekel. Nah, sing gawe musim iki sapa? Masa Allah manut. Ya. Jadi yang pertama marah. Marah ya bisa marah berupa gerakan, marah bisa berupa apa? Marah dengan kata-kata dan seterusnya. Yang kedua, sabar. Sabar di sini ngempet atine loro, mungkin juga sakit, tapi tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang mencerminkan apa? Dia marah. Yo dodone loro banget ngoten nggih. Contohnya apa? Musibah sing nanti dodone loro, ngoten apa Pak contohnya? Ditinggal orang yang dicintai ngoten nggih. Niku loro mboten? Sakit nggih? Mboten saha nemen, kelangan pit motor ngoten loro mboten?
Ya mungkin tidak usah dibayangkan ya. Jadi dia sabar, di dalam hatinya juga ya sakit lah, ya ngempet tenan. Tapi tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang apa menunjukkan marah, mungkin ya diam, dindem dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, ridho. Nah, ini biasanya prosesnya setelah bersabar maka dia ridho. Ridho itu ya setelah jenuh, dalam bahasa, kalau saya membahasakan ya, jadi pun diuji terus itu kan tamblek itu apa? Penapal gitu ya, penapal. Maaf, jekso ya, kenapa jekso? Nah, cek rekoso ini kan rekosone wis napa? Wis biasa itu wis ora kaget gitu ya. Bahkan kadang bisa menikmati. Ketika apa dia ridho, lah yang tertinggi yang keempat bersyukur. Diuji bersyukur. Tapi kadang bersyukurnya terlambat. Jadi ada yang bersyukurnya telat. Contoh ya, bersyukur telat. Dan biasanya orang yang bersyukur telat itu diawali karena marah dulu ya. Jadi misalnya dulu di daerah sebelum desa ngerancang namanya mana itu Pak? Yang dulu iya itu ngerancang gitu ya. Ngerancang ya. Dulu kan mungkin udah 10 tahun yang lalu kan ada kecelakaan bis Gaya Kerjang ya, yang jurusan Ngerambe itu ya, Sragen Ngerambe. Pagi-pagi kan biasanya kan langganannya ibu-ibu yang di pasar kebruan tangki tetes itu ya, sehingga kayak dipres itu, sehingga ya semua penumpangnya plus sopirnya mati semua. Tapi ada satu penumpang sing tangine kawanan kerinan, sehingga awalnya muring-muring gitu ya, terus. Tapi ketika mendengar informasi ternyata bis itu kecelakaan dan semua penumpangnya apa? Meninggal. Ibu niki napa? Bersyukur. Tapi syukurnya napa? Telat. Jadi bersyukurnya terlambat. Maka yang dicontohkan Ibunda Aisyah ketika mendapat musibah bersyukur, maka kalau ini bukan musibah ya. Musibah itu kan sesuatu yang sesuai dengan takdir Allah yang diberikan kepada manusia, itu namanya musibah. Jadi kalau mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimus sholihat. Itu kalau nyenengke. Kalau ketika mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, alhamdulillah ala kulli hal. Berarti kabeh napa? Alhamdulillah. Ini ya abot nih, abot. Bahkan ada sesuatu yang luar biasa sampai Allah menyediakan di surga nanti namanya apa? Baitul Hamdi. Jadi ketika seseorang diuji, orang yang dicintai, anak yang dicintai itu diambil oleh Allah, maka malaikat ditanya oleh Allah. Wahai malaikat, apakah engkau telah mengambil buah hatinya? Iya ya Allah. Apakah kamu mengambil anak yang disayangi? Iya ya Allah. Bagaimana sikap hambaku ketika kamu ambil anaknya, kamu ambil buah hatinya? Maka malaikat itu kan menjawab nih. Kalau kita kan rata-rata, coba kalau misalnya anak kita diambil, ucapannya apa? Atau secara umum? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ternyata nggak cukup. Summa hamdaka, kemudian memujimu. Jadi hamba ini apa? Setelah mengucapkan istirja, kemudian memuji Allah. Maka Allah perintahkan kepada malaikat tadi, maka bangunkan untuknya rumah di surga dengan nama apa? Baitul Hamdi, rumah pujian. Tapi ketika mengucapkan alhamdulillah, ya ampun banter-banter. Jadi ketika anaknya meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alhamdulillah, alon-alon mawon. Sebab yang belum paham dikira hanya karo anake. Wah, anake mati kok malah napa? Alhamdulillah. Apa sudah sing ngopeni, sudah sing napa? Makani kok seneng gitu. Ya mungkin tidak dengan ungkapan
apa? Intinya memuji Allah belum tentu dengan ucapan alhamdulillah, tapi dipupus dengan ucapan apa? Menunjukkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka musibah tadi yang menjadi ujian bagi seorang mukmin ya, dengan catatan apa? Dia 2, 3, dan 4, yaitu minimal apa? Sabar, ngempet, tetapi apa? Tidak melakukan perbuatan yang menunjukkan ekspresi marah. Mungkin dengan bajunya dirobek-robek, napa rambutnya di napa? Di napa? Di owat-awat itu bahasa mriki napa? Dijambai dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, fungsi musibah bagi orang mukmin yang ketiga yaitu untuk mengampuni dosanya. Tadi surah Asy-Syura tadi nggih ayat 30 dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Tidaklah seseorang ditimpa musibah besar atau kecil, bahkan sekedar duri yang menimpa dirinya, mengenai dirinya, ya, kemudian dia bersabar, syukur ridho, syukur lagi bersyukur, maka itu menjadi penghapus dosa darinya. Kemudian coba kita buka surah At-Taubah ya. Bagi orang munafik dan orang kafir itu sebagai apa? Ya siksaan. Dan sebenarnya Allah sudah mengingatkan bagi mereka. Kita buka surah At-Taubah 126 ya. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amim marratan aw marrataini tsumma la yatubuna walahum yadzakkarun. Jadi kalau ini dalam pembahasan hati yang sudah mati. Jadi hati yang sudah mati itu salah satu cirinya adalah tidak peka terhadap musibah yang diberikan Allah. Bahkan lebih lagi mendapat musibah masih tetap maksiat. Ini luar biasa. Bahkan tidak sadar kalau dia sebenarnya diuji oleh Allah. Awala yarawna, apakah mereka itu tidak tahu? Coba salah satu bisa dibaca surah At-Taubah 126. Dan tidakkah mereka orang-orang munafik memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau 2 kali setiap tahun, namun mereka tidak juga bertobat dan tidak pula mengambil pelajaran. Ya. Jadi setiap tahun dalam ayat ini adalah orang munafik diuji oleh Allah, diberikan musibah sekali atau dua kali. Tetapi ujian itu, musibah itu tidak menjadikan dia sadar untuk bertobat atau dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau hati sudah keras, itu apa? Tidak peka terhadap musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada, kalau filosofinya orang Jawa, orang Jawa itu kan ketika mendapatkan musibah, maka yang pertama kali ditanyakan apa? Dosaku apa? Gitu ya. Terus metani awake dhewe, ngrayai awake dhewe. Dia introspeksi, muhasabah, dosanya apa? Itu berarti hatinya masih hidup. Tetapi bagi orang-orang munafik diuji, diberi peringatan, bahkan setiap tahun sekali atau 2 kali, tetapi apa? Dia tidak menyadari musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita buka surah Al-Hadid. Jadi sikap yang seharusnya kita, jadi ini memang masalah akidah, masalah akidah. Saya yakin secara umum kita tahu bahwa musibah yang menimpa kita itu sudah dicatat. Surah Al-Hadid ayat 22-23. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fis samai illa fi kitabim min qabli at-tabarru'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Likaila tayasu ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jadi apa-apa yang menimpa berupa musibah di langit
dan di bumi, tidak di langit dan tidak di bumi, kecuali itu sudah dicatat oleh Allah. Coba bisa dibaca surah Al-Hadid ayat 22-23. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Ayat 23, agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, kadang kita ayat ini belum kenang ya. Maksudnya gini. Coba selama ini ya, naluri kita, kebiasaan kita. Ketika dapat musibah, sedih. Ketika dapat sesuatu yang nikmat, senengnya berlebihan. Padahal ayat ini tidak seperti itu. Jadi kalau bahasanya biasa wae. Dikai musibah ya biasa, dikai nikmat biasa. Tapi biasa bukan berarti tidak bersyukur ya. Karena apa? Ketika gelone itu berlebihan, ya dampaknya luar biasa. Ya kalau bahasanya angel move on lah. Bahkan sampai direwangi sampai apa? Mati. Mungkin pernah kita contohkan ya. Menggoro-goro kelangan apa? Gelang itu rata-rata pirang gram yang punya gelang. Orang gelang karet loh ya. Itu gelang emas. Ya misalnya 10 gram itu ya. Karena saya juga belum pernah beli gelang ya. Terus ya ora pengen gitu ya. Kok nganggo gelang malah ya maksudnya istrinya gitu ya. Itu ngedoli jatuh ya. Akhirnya dia sadar ketika setelah gelangnya jatuh itu tadi saya melayani si fulan dan tahu kenal, maka dikejar, diakui. Tapi udah lain hari nih karena rumahnya tahu pelanggannya. Apa ndek ini katutan gelang nenggon apa yang dibeli itu? Iya. Ning aku ra njiko kok. Niki jane iki njiko napa mboten niki? Ra gelem balekke itu. Jadi diminta sama yang punya, ditanyakan, ya katutan, ning aku ranjiko. Katutan gitu ya. Akhirnya apa? Ndak dikembalikan, direwangi loro. Misalnya kalau 10 gram itu, misalnya per gram berapa sekarang? 500 yang biasa. Makanya rata tuku emas gitu loh, jadi orang mudeng. Ya 500.000 berarti berapa? 5 juta nggih. Kalau 10 gram kan 5 juta. Niku direwangi gelo, bahkan teman-teman sudah iuran, ya sudahlah biar gen seneng hati ini. Ternyata nggak cukup, nggak mampu menjadikan hatinya gembira sampai meninggal. Jadi regane nyawa niku pinten berarti? 10 gram. Padahal di dalam ayat tadi, jadi tidak ada musibah di langit dan apa yang ada di bencana di mana di bumi, di dalam diri kalian itu sudah dicatat oleh Allah. Tujuan Allah apa? Agar kamu tidak terlalu bergembira ketika mendapatkan nikmat, tetapi juga tidak terlalu bersedih ketika mendapatkan musibah. Ya bahasanya biasa saja. Ya maksudnya sabar, bersyukur, bukan biasa terus nanti menunjukkan tidak syukur, tidak sabar. Kemudian berikutnya kita buka ya. Jadi semua musibah itu ya harus seizin Allah, pasti seizin Allah. Surah At-Taghabun ayat 11 ya. Ma'asoba min musibatin illa biidnillah. Jadi kalau sudah seperti ini kita akan nyaman ya. Neng dindi nyaman. Kalau musibah itu belum ditetapkan oleh Allah, ya tidak akan kena musibah. Contoh gini ya. Saya kemarin sudah sempat meratap ya. Saya kemarin kemana ya kok ngerukyah di Hargosari. Nggih, Hargosari nggih. Di atas itu ada kampung Hargosari nggih. Sampai di selatan Gundang itu yang dari selatan ya.
ada ibu-ibu sama bapak-bapak goncengan mau nyebrang, nggak rating, yang sana ngebut bianter banget gitu ya. Hindari ini sudah saya merem sampai ngepot-ngepot itu. Jadi saya terus ada satu lagi, terus yang dari sana. Ning yo termasuk mungkin pembalap mungkin, iso ngeplek-ngeplek itu ya. Tahu ngeplek itu apa? Kalau bahasa Rasul ngeplek-ngeplek itu ngepot-ngepot ya. Jadi saya ya Allah sudah meratap, bisa menghindar, terus belok sini lagi gitu ya. Ya. Berarti apa? Oh itu belum ditetapkan musibahnya. Padahal secara apa? Secara kasat mata itu dari selatan tuh wes merinding gitu ya. Karena bahkan waduh, udah mungkin kedahuluan, wah nabrak itu. Ternyata masih bisa. Itu berarti di Lauful Mahfudnya apa tulisannya? Arep nabrak, ngepot-ngepot. Selamat kabeh gitu ya. Berarti di Lauful Mahfudnya kurang lebih seperti itu, kurang lebihnya gitu ya. Ya karena selamat kabeh loh. Dia selamat, bapak ibu selamat, terus yang depan saya selamat, saya juga selamat. Berarti selamat berapa itu? 4 kan. Ya. Jadi ketika ingat seperti ini, ya memang kalau betul, bahkan gini, teman sampai gini ya, kecelakaan luar biasa itu mikirnya ya aku yakin tenan, ternyata apa nyawai apa pemberian Allah betul, yang nurung dikendaki. Nah selama ini rumangsane nyawa itu sing kei sapa gitu ya. Baru ketika tahu seperti itu rumangsane napa? Jadi ketika kondisi nikmat seperti ini seakan-akan nyawa itu bukan pemberian Allah. Baru ketika kecelakaan mungkin secara logika dia sudah napa? Fatal, ternyata selamat. Mikirnya napa? Betul-betul nyawa itu pemberian Allah. Lah pas sehat ngene iki nyawa pemberiane sinten? Ya. Pemberian Allah bukan? Iya kan. Jadi tidak ada musibah yang menimpa seseorang itu seizin Allah. Jadi kalau seperti ini tenang, kemana-mana tenang ya. Karena apa? Tadi sudah kita sampaikan, salah satu sebab Allah menggugurkan dosa kita, menggugurkan hukuman apa kepada kita, yaitu dengan apa? Memberikan musibah di dunia ini. Dan saya yakin setiap dari kita pasti pernah mendapatkan musibah. Tapi tadi responnya, Allah tujuan memberikan musibah la'alahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ternyata nih solusinya wis tidak syar'i, malah tidak mendekat kepada Allah. Bahkan gini ya, maaf nih, ketika ada pengumuman ini sudah level ini, apa namanya, mall sudah boleh dibuka, wisata sudah boleh dibuka, digawe wis entuk napa nampa tamu, masjid itu tidak disinggung. Tapi kalau pas gede-gede ini masjid pertama kali disinggung. Napa masjid ra entuk dibuka, ngibadahe omah wae telung, kalau datang berapa 20%, atur jarak. Tapi pas aman masjid ra disinggung. Sing rodok nesu mui terus melu-melu gawe napa fatwa. Kalau mall boleh dibuka, masjid yo ndang salate do rapet meneh, sofe rapet lagi. Kalau tidak disebut ya mungkin ya mereka karena apa? Ya ketahuan lah sebenarnya napa tujuannya apa. Tapi bagi kita seharusnya la'alahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. Ini berkaitan dengan musibah. Mungkin ada yang perlu ditanyakan? Nggih, monggo. Tentang dosa Nggih. Kemarin Ustaz menyampaikan bahwa dosa itu bisa berdampak ke depannya. Iya. Yang saya tanyakan, apakah dosa yang kita lakukan itu juga bisa berdampak kepada orang-orang yang kita cintai? Yang pertama, yang kedua tentang dosa jariah. Apakah ada dosa jariah? Ya. Terima kasih. Ya, yang pertama, apakah bisa berdampak pada yang kita cintai? Bisa. Yang dosa itu belum tobat atau istighfar. Kalau istighfar kan kesalahan masa lalu. Sedangkan kalau tobat itu kan kembali kepada Allah, dan kita mohon kepada Allah dampak yang mungkin ditimbulkan di masa datang.
Dulu kan sudah kita contohkan, yaitu masih ingat nggih kisah siapa? Insinyur Jamil gitu ya. Istrinya sakit, berarti kan yang melakukan dosa suaminya, sing sakit siapa? Istrinya. Sampai karena panasnya itu semalam itu minumnya sak galon. Jadi habis 1 galon. Jenengan pernah nggak minum sehari segalon? Kan ngombe 2 liter ya angel ya. Air putih 2 liter itu ya angel gitu ya. Jadi 1 galon. Akhirnya apa? Saat itu kan sudah 9 hari, penyakit nggak ketemu. Akhirnya dokternya minta izin. Harus kalau hari ke-10 nggak ada perubahan, nggak ketemu penyakitnya, diganti obatnya. Dan obatnya saat itu, jadi ini sekitar 30 tahun yang lalu. 1 pil itu 3 juta. Sak pil 3 juta. Sehari berapa 3 kali? Berarti berapa juta? 9 juta. 30 tahun yang lalu 9 juta itu berarti berapa? Akhirnya kan beliau nangis, "Dok, tolong, tabungan saya itu udah hampir habis. Tolong dok, dicek di lab sekali lagi dok." Akhirnya sholat duha di masjid rumah sakit. Maka ketika selesai sholat duha itu Allah mengilhamkan, diingatkan ya, teringat kesalahan yang 30 tahun lalu dilakukan, yaitu apa? Nyolong duite mboke. Berapa? 125 rupiah, bukan 125 ribu ya. Karena SPP-nya kan 25 rupiah, 3 bulan belum dibayar, ditagih gurune. Wisen pulang buka bantal, enek duit 100 selawe. 75 nggo bayar napa? SPP, sing 50 nggo jajan. Ternyata ibunya ketika tahu itu menahan marah luar biasa, sampai disimpan marah itu ya 30 tahun. Maka ketika Bu jenengan pirsa mboten sing nyolong duite sinten? Ora ngerti mil. Saya Bu. Nah, intinya apa? Bisa. Kalau belum istighfar, belum taubat. Yang kedua, apakah dosa jariah itu ada? Ada. Coba kita buka nggih. Kalau hadisnya kan barang siapa memberi. Contoh gini misalnya dosa jariah. Di kampung situ ada pendatang, awalnya baik-baik semua. Terus dia mempelopori judi. Maka ketika ada orang yang berjudi, dosanya apa? Dia dapat dosa plus dosa yang ikut berjudi. Jadi waqala alladziina kafaru lil ladziina amanut tabi'u sabilana wal nahmil khotoyakum, surah Al-Ankabut ya. Ayat 11 atau 12 sekitar, coba dicek dulu. Dan berkatalah orang-orang kafir kepada orang-orang mukmin, ikutilah jalanku, nanti kalau dosa tak tanggung. Wa qala alladziina kafaru lil ladziina amanu tabi'u sabilana wal nahmil khotoyakum wa ma hum bihamila min khotoyahum min syai' innahum lakadzibun wa la yahmiluna asqalahum wa asqala ma asqalihim. Berapa itu? Dicek 11-12 kalau nggak salah. Dicek. Surah ke-29 13-14 atau 12-13. Dan berkatalah orang-orang kafir, ikutilah jalanku, kemudian mereka akan memikul dosa dan dosa yang lain. 13-14 ya? Oh 12-13. Jadi di ayat itu mereka memikul dosanya sendiri dan dosa orang yang disesatkan. Itu konteksnya kalau orang kafir. Kalau dalam hadis kan barang siapa mempelopori kejahatan, dia mendapat dosa plus dosa orang yang mengikuti dan tidak mengurangi sedikit pun. Tapi kalau dia melakukan kebaikan menjadi pelopornya kemudian diikuti, dia mendapat pahala plus pahala orang yang mengikuti. Meskipun orangnya sudah meninggal. Iya. Jadi kalau terus itu ya, maka termasuk dalam tafsir dosa pembunuhan itu mengalir terus kepada siapa yang mencontohkan pertama kali? Habil atau Qabil itu? Qabil ya, itu ngalir terus, itu ya, ngalir terus. Jadi hati-hati. Dosa, nopo? Contoh ngiting ya, misalnya, kadang saya juga ini ya, maaf,
pamer kemesraan di napa? Di status. Itu juga bisa dosa ain, apa maksudnya? Penyakit ain, karena kalau orang tidak suka, akhirnya bisa apa? Dia iri, akhirnya bisa apa? Menyebabkan penyakit ain dan sebagainya. Jadi dosa jariah ada, amal jariah. Lah, kadang gini, ada yang gagal paham. Ada yang gini, loh seseorang kan tidak bisa memikul, itu bukan memikul. Jadi kalau memikul kan wala taziru waziratun wizra ukhra. Memikul itu gini. Si A, si B punya dosa, dosanya B dipikul A, terus B dosanya hilang. Itu namanya dipikul. Ini tidak. A B dosanya B karena B nyontoh A dapat dosa plus dosanya B, ning B iki ya tetep dosa. Berarti ada tambahan A ini. Kalau mikul kan dipikul sing dosan dipikul kan bebas, enggak. Ya, itu enggak. Sing melu ya tetep napa? Itu dosa. Ora iso misale kok alah sok ya manut imamku, dosa lah ditanggung pemimpinnya, ora iso gitu ya. Maka ayat-ayatnya kan ittabara'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u. Ingatlah ketika nanti ada pemandangan yang mengharu biru. Orang-orang yang napa mengikuti berlepas diri dengan orang yang diikuti. Oh ngerti ngono aku ra. Ning sok mben wis bacot ya. Ittabara'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'ul adab ya, ketika melihat adabnya. Seandainya kamu bisa berlepas diri kepada mereka seperti mereka hari ini bisa berlepas diri, kami berlepas diri. Ning wis kebacut. Lawang mentornya saja, iblis saja, itu ketika nanti dimintai pertanggungjawabannya kan jawabannya juga enak. Gimana jawabannya? Ketika iblis itu dimintai pertanggungjawaban, la talumuni walumu anfusakum. Kamu jangan mencela aku, celalah dirimu sendiri. Ya persis kayak cah cilik itu ya. Oh, salah melu gelem, salah gelem melu. Ente-entean kan itu ya. Salah gelem melu. Maka hati-hati. Gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi memikul itu bukan terus sing tadi dosanya dipikul dia ndak dosa, tetap berdosa. Tapi yang memikul itu mendapat tambahan dosanya yang sesatkan. Mungkin ada yang lain? Jadi misalnya pencetus apa marxisme yang nyontoh, ya dapat dosa semua. Dia pencetusnya sampai nanti heret-heretan dosanya itu apa? Kayak rayap baris itu ya. Jadi semakin banyak yang disesatkan, ya contoh gini lah. Misalnya ada yang nabi palsu, ngaku nabi palsu. Dulu di Mojogedang itu ada namanya Rahmat, rodok patut iki ya. Nabi jenenge Rahmat kan rodok patut. Kalau nabi jenenge apa Daryono itu kan rapatut gitu ya. Maksud nabi jenenge Daryono. Sing melu itu ya bangetan gitu ya. Ra keren, nabimu jenenge sapa? Daryono. Kok Jawa men to? Oh, nabi wong Jawa itu. Ya. Lah maka dia apa? Misalnya pengikutnya 100 ya dia dapat dosanya plus 100 pengikutnya, tapi pengikutnya ya tetap dosa. Mungkin ada yang lain? Kalau tidak, aku luka lihada fastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.